Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini saya Dr. Dina Sugianti MSI, Ketua Program Studi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pangan fungsional dan perannya di era pandemi COVID-19. Sekarang kita langsung ke sharing session-nya ya. Pangan fungsional saat ini sedang digemari oleh masyarakat ya, apalagi sekarang dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Tentunya peningkatan imunitas merupakan prioritas bagi masyarakat atau konsumen untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Masyarakat mulai menyadari bahwa makan tidak hanya berfungsi sebagai pengenyang perut atau pemuas selera saja, tetapi juga dilihat dari aspek nutrisi fisiologis untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Pangan fungsional dapat disajikan serta dikonsumsi sehari-hari sebagai menu diet karena dia memiliki cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen atau acceptable, pemenuhan sensoris, standar mutu terpenuhi, dan keamanan pangan terpenuhi. Nah, pangan fungsional memiliki kelebihan karena dia mempunyai bahan aktif satu atau lebih komponen yang berdasarkan kajian ilmiah benar-benar memiliki fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Ingredien dari pangan fungsional adalah senyawa-senyawa bioaktif yang memiliki fungsi fisiologis bagi kesehatan, meliputi ingredien umum seperti vitamin, mineral, serat pangan, serta ingredien baru seperti flavonoid, quercetin, fitosterol, kolin, isoflavon, senyawa-senyawa bioaktif lemak seperti misalnya araginonat yang bisa ditemukan dari kacang-kacangan, daging, telur yang sangat berperan dalam meningkatkan resistensi dan pemulihan dari infeksi virus. Seperti itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Kaya akan kearifan lokal yang tentu saja memiliki peluang besar dalam menghasilkan ingredien pangan fungsional. Di sini diperlukan eksplorasi yang lebih cepat, tepat dalam mengembangkan pangan fungsional. Tentu saja diperlukan ilmu pengetahuan lanjut untuk mengelola sumber daya lokal agar dapat berkompetensi di pasaran. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah strategi pengembangan produk yang efektif dan efisien sehingga produk lokal bisa terbaharui dan bisa berinovasi lebih lanjut untuk menjadi pangan fungsional baik dari aspek komposisi, fungsi, hingga kemasan produk. Banyak sekali pangan lokal Indonesia yang bisa berpotensi sebagai bahan dasar makanan atau minuman fungsional. Contohnya sorghum, sagu, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kemudian beberapa buah-buahan lokal seperti rambutan yang kaya akan serat, karbohidrat, protein, dan beberapa jenis asam lemak, misalnya asam oleat dan asam arachidonat. Selain rambutan, ada juga buah seperti melon, jantung pisang ya, jantung pisang atau banana inflorescens. Dia juga memiliki potensi anti kanker, memiliki aktivitas antioksidan, antimikrobia, antiinflamasi, dan banyak lagi potensi dari banana inflorescens. Selain itu ada galangin atau biasa disebut laos, kemudian
Ada juga pangan fungsional psikoaktif ya. Pangan fungsional psikoaktif ini mungkin masih baru tetapi sudah berkembang pesat karena seperti yang kita tahu sekarang bahwa pandemi COVID-19 yang tidak berujung reda berdampak negatif pada sendi kehidupan dan memicu stres bagi banyak kalangan. Sehingga keberadaan pangan dengan ingredient bioaktif yang bisa memberikan ketenangan batin seperti relaksasi, memperbaiki suasana hati, dan sebagainya menjadi tuntutan agar hidup lebih berkualitas. Bahan makanan yang bisa menyebabkan intoleransi atau alergi. Apabila dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi, maka dapat memberikan resiko kesehatan. Keterangan tentang informasi alergen telah diatur oleh BPOM ya, dengan pencantuman informasi alergen. Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen dan berdekatan dengan daftar bahan atau komposisi. Alergen dapat berupa serealia yang mengandung gluten seperti gandum, telur, ikan, udang, lobster, kerang, begitu ya, bekicot, kacang tanah, susu, dan sebagainya. Keterangan tentang pangan olahan yang mengandung alergen juga wajib dicantumkan dengan tulisan yang dicetak tebal dan mencantumkan tulisan informasi alergen berupa mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal dan sebagainya. Pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen wajib menyantumkan informasi tentang kandungan alergen berupa tulisan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang juga memproses ... diikuti dengan nama alergennya. Mungkin mengandung ... diikuti dengan nama alergennya. Kemudian dapat mengandung ... diikuti dengan nama alergennya. Nah, alergen merupakan masalah yang sangat penting yang harus menjadi perhatian konsumen dan produsen. Kontrol alergen, kemampuan dalam pelacakan, kepatuhan HACCP, ketersediaan informasi, pelabelan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik. Bagi konsumen, hendaknya membaca kandungan apa saja yang terdapat pada tiap kemasan makanan yang hendak dimakan. Membawa makanan ringan bebas alergi jika ingin keluar rumah. Kemudian ketika makan di restoran, alangkah baiknya menyampaikan tentang makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi dan memastikan makanan yang dibeli terbebas dari kontaminasi silang pemicu alergi. Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting. Susu mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dewasa ini, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Untuk umur produktif, misalnya susu membantu pertumbuhan mereka. Sementara untuk usia lanjut, susu membantu menopang tulang agar tidak keropos. Kandungan gizi yang tinggi menyebabkan susu sering dijadikan sebagai salah satu asupan nutrisi penting bagi manusia. Kebutuhan akan susu maupun produk diversifikasinya masih sangat tinggi. Pasar susu selalu meningkat setiap tahun. Pemerintah sendiri juga terus meningkatkan produksi susu dalam negeri sehingga mengurangi impor susu. Seiring dengan hal tersebut, ada program intervensi pemanfaatan zat gizi susu melalui pengembangan produk olahan susu bagi masyarakat. Misalnya, pengembangan produk pangan fungsional berbasis bahan lokal dan modifikasi produk olahan susu. Kemudian penerapan teknologi maju dalam proses pengolahan susu untuk menghasilkan susu yang memiliki nilai tambah namun dengan harga terjangkau. Juga pengembangan pangan fungsional berbasis susu fermentasi yang
diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat, misalnya meningkatkan konsumsi zat-zat gizi mikro dan makro, memberi prebiotik, memberi asupan senyawa tertentu, dan lain sebagainya. Di era pandemi COVID-19 seperti sekarang, mari kita meningkatkan imunitas kita dengan mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Di sini saya mengutip perkataan Hippocrates, "Let food to be our medicine and medicine to be our food." Mari jadikan hidup makanan kita sebagai obat kita dan mengobati tubuh kita dengan makanan yang kita konsumsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.